pagi di Sapa Pagi. Pagi hari ini hari Kamis. 8 Desember 2022. Iya. Mendekati ke akhir tahun, semakin mendekati ke hari Natal, tahun baru. Iya. Semoga teman-teman dalam keadaan terbaik. Amin. Ya, fisiknya, suasana hatinya, yang paling penting adalah kondisi keuangannya. Ya, tema pada pagi hari ini apa, Kak Meka? Tema kita pada hari ini adalah khusus perempuan ya. Jadi 7 alasan penting mengapa perempuan juga harus mandiri secara finansial. Nah, ini sangat penting banget. Sehingga saya cuma sebagai pelengkap di sini. Karena yang membawakan ini khusus perempuan sebenarnya. Ya enggak Jadi dong. kita jadi pendengar aja deh. Kalau Bukan- motivator kan yang harus membawakan. Nanti pendapatnya motivator. dari saya. bukan motivator, kalkulator. Nanti pendapatnya dari saya. Oke, Gitu kan? kita ada Oke, kita ketujuan. sapa dulu yang sudah hadir ya, luar biasa sekali. Ada Abang Ako, siapa? Abang Mas Yudi. Ako, Mas Yudi. Pertama, Mas Yudi Marisa, selamat hari Kamis, Kamis manis. dan Iya. untuk teman-teman perlu tetap waspada karena sampai pagi ini masih sering terjadi gempa, Ya. terutama di wilayah Jawa Barat. Pasundan, Jawa Barat. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terakhir kita ada dengerin di Sukabumi ya, Ya, tempatnya Teh Lala. Semoga keluarga di sana tetap dalam keadaan terbaik. amin. Tidak mengalami kerusakan atau kerugian yang cukup berarti lah, mudah-mudahan ya. Dan ini semua mungkin teguran buat kita semua juga untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih menghargai alam lagi, dan lebih mengasihi sesama manusia, mungkin seperti betul, itu. luar biasa sekali. Nah, stay safe, stay strong buat teman-teman kita yang berada di wilayah Jawa Barat, karena akhir-akhir ini juga banyak sekali bencana di wilayah Jawa Barat dan juga wilayah Jawa Timur, Jawa Timur juga, atas erupsinya Gunung Semeru. Ya. Ya, semoga ini menjadi ajang untuk kita lebih introspeksi diri lagi. Yes. Bas, introspeksi, Bas. Ya, oke. Nah, ini ada komentar dulu yang masuk. Selamat pagi Kak Meika Lumingas, Mas Akoh, Chandra Grasesia dari Bang Yudi. Masih ditunggu. Belum datang juga ya. Mas Yudi stay safe juga ya di Lampung. Di Stay Lampung safe. juga. Ya, karena memang kalau akhir tahun ini memang banyak sekali ya bencana-bencana yang dialami oleh teman-teman kita. Tapi pasti di balik ini semua Tuhan sudah menyediakan hikmahnya ya, dan akan digantikan berkali-kali. Amin. Oke, hari ini kita akan bahas tentang mengapa sih wanita itu juga harus Tapi sebelumnya, berincome. Kak Meka, ini mana satu lagi peran? Cuma kordinya doang ini. Dia akan menyusul saudara-saudara. Ya, dia gantiannya honeymoon. Ya, honeymoon. Honeymoon nama Iqbal. Oke, kita mulai saja pembahasan kita yang sangat luar biasa sekali. Boleh ditayangkan slide-nya ya Pak DOP. Nah, tadi kenapa sih DOP wanita? itu apa sih? DOP itu adalah Director of Photography. Dia direktur ya. Justru kalau dalam dunia sinema atau dunia film itu sutradara kan yang mengarahkan acting, Oke. tetapi yang men-shooting atau yang merekam adegan-adegan, kemudian yang ngambil angle-nya itu Pak DOP. Jadi memang DOP itu perannya juga hampir sama dengan sutradara. Jadi dia agak nggak mengkilap ya. Hah? Kok? Nggak mengkilap. Itu dop. Dok. Itu dop. Ya, Ini mengkilap DOP. dia, lupa. Ini DOP. Oh. Oke. Nah, kenapa sih wanita itu harus mempunyai income juga, secara mandiri itu ya? Karena wanita menjadi mandiri secara finansial memang sudah bukan zamannya lagi yang dimiliki pria. Jadi maksudnya begini, tidak hanya pria saja yang harus berincome. Tetapi juga wanita itu wajib berincome. Betul. Ya, gitu. Nah, kenapa sih diperlukan sikap yang mandiri ini? Karena sebagai bentuk kesadaran bahwa perempuan juga berdaya untuk melakukan segala hal. Betul. Nah, kadang memang saya pernah baca suatu artikel ya,
sebenarnya kemampuan atau skill dari wanita itu lebih banyak daripada pria. Wanita Betul. bisa loh betulin Bahkan beberapa- genteng-genteng bocor, bisa naik ke atap. Mohon maaf kalau sudah selesai boleh in frame. Mohon maaf, boleh in frame. Wanita itu dia bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Ya, Laki-laki nggak bisa. multitasking. Laki-laki nggak bisa. Betul. Baca koran aja. Nggak Ya. bisa diganggu lain-lain. Ya. Kalau perempuan Ya. bisa ambil masak kayak gendong bayi, ngangkatin jemuran, apalagi. Betul. Betulin genteng. Betulin genteng. Nah, tetapi apa yang sudah apa yang sudah dilakukan perempuan belum tentu bisa dilakukan oleh laki-laki. Contohnya hamil. Menyusui, hamil, Hamil ya. itu nggak bisa. Jadi betapa mulianya seorang perempuan. Seperti itu. Makanya saya tuh lebih suka ke perempuan ketimbang laki-laki. Ya iya. Anda kan bukan kaum pelangi, Iya, bukan Rainbow Club. Iya. Oke, kita jeda dulu sebentar. Boleh in frame? No, boleh in frame. Selamat pagi. Udah terlambat, boikot acara orang lagi. Di depan diri duduknya lagi. Paling gede. Oke. Kita mau iklan dulu deh, karena berhubung Pak Deddy masuk, kita mau iklan dulu. Oke, kita iklan dulu, kita jeda dulu, kita masuk kepada kombrek dulu. Nah, kita akan kembali setelah iklan-iklan berikut ini. Tetap di Sapa Pagi. Anda bertanya, kami menjawab. Boleh saja jika itu bertujuan hanya untuk menjual. Tetapi kalau Anda ingin mengembangkan bisnis dengan merekrut orang, sebaiknya tidak dilakukan bersamaan arisan, ulang tahun, atau sebagainya. Cukup bisa dipahami ya. Anda bertanya, kami menjawab. Kali ini ada pertanyaan dari Kak Mira di Lampung dari tim Grid Sukses 2. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kamira. Jadi untuk promil, lakukan 5 hal yang terpenting. Yang pertama, lakukan seks secara teratur dan senyaman mungkin. Kemudian yang kedua, terapkan pola hidup yang sehat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk suami dan istri harus mengkonsumsi secara rutin Sense Beauty Collagen Drink 3 kali 1. Dan yang keempat, untuk para suami harus menghentikan kebiasaan buruk seperti minum alkohol ataupun merokok. Dan yang kelima atau yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin untuk suami dan istri kepada dokter atau klinik fertilitas. Semoga bermanfaat. Anda bertanya, kami menjawab. Pertanyaan kali ini datang dari Eva di Purwokerto. Terkait dengan SOP, kita mengibaratkan SOP itu seperti halnya pesawat terbang yang akan turun di landasan atau di bandara. Jadi, sebelum Bapak Ibu melaksanakan SOP, sebaiknya landasannya harus diperkuat dulu. Apa aja sih bentuk landasannya itu? Seperti halnya melakukan one-on-one presentation, home shining, table talk, dan sebagainya. Ini dimaksud agar pencapaian kuota untuk peserta selanjutnya di dalam kita melaksanakan SOP akan lebih mudah tercapai. Karena apa? Karena banyaknya member baru, banyaknya juga orang yang akan Bapak Ibu undang. Baik, untuk itu Bapak Ibu siapkan landasannya. Nanti tim terbaik dari S3 Academy akan hadir di kota Anda untuk membawakan SOP. Sampai jumpa. Masih di Sapa Pagi hari Kamis ini, beauties semuanya. Tadi apa sih Mbak Sama ini? Sekarang Mbak, bagaimana cara memasak kangkung yang baik tuh? Tumis kangkung. Saya baca komentar dulu ya, boleh ya? Oke, boleh. Kakak-kakak ini ada Abang Ako, Bang Yudi Farizal, Abang Ako nih. Semangat pagi Kak Meka, Lumingas, Mas Ko, Chandra Gracia, selamat pagi. Aku nggak disebutin ya. Ada. Nggak ada ya? Dan itu tadi Udah dibaca. Tapi yang bawahnya belum dibaca. Oh ya, ya. Semoga kita semua seluruh mitra Sense Beauty dilindungi dari segala musibah. Amin. Amin.
Oke, kita masuk ke apa namanya? Tema Materi kita yang pertama. pada pagi ini adalah kenapa 7 alasan wanita mesti Mandiri Mandiri. secara income. mandiri secara income. Yang pertama, lebih menghargai uang. Betul. Efek positif lainnya dari perempuan yang bisa mencari uang sendiri yaitu lebih bisa menghargai uang. Betul. Itu fakta membuktikan kalau orang yang mencari nafkah sendiri akan lebih apik ketika akan menggunakannya, lebih bijak menggunakan uang. Betul. Tak boros karena dia tahu susahnya. Susahnya dari uang. Iya. Oke, luar biasa. Luar biasa. Keren. Dia kan financial planner. Iya sih. Apa itu? Perencana konsultan pengatur rencana keuangan. Iya. Apa yang diatur? Apa itu lah? Itu apa yang diatur? Yang diatur dia itu nggak ada gitu kan. Douglas. Ya, aku ngomong ke istriku gitu. Kalau uang itu diatur yang baik-baik loh. Ya kalau ada yang diatur, nggak ada yang diatur, gimana ceritanya? Aduh. Iya betul. Jadi fakta membuktikan kalau orang yang bisa mencari nafkah sendiri itu akan lebih bijak, lebih apik ketika kita mau pakai uang itu. Karena kita tahu susah banget nih cari uang. Dicari nanti sih kalau udah corona ambassador mungkin ya. Ya. Cari uangnya gampang tuh, karena sifatnya uangnya itu passive income. Begitu Pak Didi? Betul. Ya. Yang kedua apa Pak Didi? Yang kedua, Meningkatkan kepercayaan diri. Nah, Bener, ini banget nih, bener banget. orang kalau sudah punya penghasilan diri pasti pede dia. Oh betul, Percaya diri. Setuju. Kita mau ganteng, mau cantik kayak apa, kalau uang tinggal 2.000 di dompet mah gak ada pede-pedenya. Iya sih. Betul, kan? Mau gagah kayak apa, uang tinggal 2.000. Jalannya diseret lagi gitu. Iya kan? Betul. Betul, Pak. Betul sih. Oh, iya. Hari gene ya, hari gene. Ya, kemandirian secara finansial dapat membuat perempuan menjadi lebih pede dalam menghadapi segala hal. Memang kelihatan sih. Betul. Ya, iya Kak Meka ya, betul ya? Yes, Betul. betul. Orangnya lebih pede pasti karena dia punya power. Iya, Iya. betul. Uang kan Betul. mau ngandung tenaga. Aduh, joker. Perempuan akan merasa lebih berani dan dalam mengambil segala keputusan secara bebas tanpa dipengaruhi orang lain. Betul. Betul. Iya, Betul sih, kelihatan sih. Seperti yang dilansir dari laman Women's Web, di mana para perempuan cenderung merasa dihargai ketika mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan usahanya sendiri. Betul. 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 Setuju banget ini Setuju. Mas. Setuju. Ya, jadi memang kalau perempuan itu cenderung merasa dihargai ketika mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri. Apa? Betul. Pendapat Anda? Betul. Sangat setuju Setuju sekali. Setuju dan betul lah ya. Ya, Iya. pokoknya antara setuju sama betul. Ya, memang kayak gitu. Jadi seperti contoh lah kalau istri kita punya penghasilan sendiri, kita dapat bonus misalkan dari CM Beauty. Gini. 2 juta, 3 juta gitu. Ya, per hari Kita ya. bonusnya kan gede per hari nih, beneran. Nah, ketika dia mau beli sesuatu, apalagi tentang kebutuhannya dia sendiri, dan harganya pun tidak masuk akal menurut saya, terlalu mahal gitu. Ya kita mau bisa apa orang Iya, orang uang-uangnya sendiri. dia. Betul. Iya. Tapi saya mau tanya nih kepada bapak-bapak nih. Apa pendapat bapak-bapak semua ini terhadap perempuan yang bekerja dan berpenghasilan sendiri? Aku nggak punya pendapat apa-apa nih, sumpah bener ya, aku nggak punya. Pendapatnya apa? Setuju. apa-apa lah, Nggak Setuju apa-apa. aja, Setuju. No problem. Kenapa tuh? Karena kan memang Bagaimana pendapat Anda? emang si sapi, eh, wanita. wanita itu berpenghasilan sendiri dengan dia bekerja. Setuju nggak? Bekerja. Iya. Ya selama dia tidak meninggalkan kodratnya sebagai wanita dan dia tidak lupa dengan pekerjaan utamanya dia, tidak masalah. Setuju. Oke. Oke. Boleh deh Pak Rahmat. Pak Rahmat, Oke. minta tolong dong Mbak sini Pak Rahmat. Ini saya punya siapa aja tuh? Saya sama. Punya jenengan di atas. Ada paketan datang. Mereka bisa setiap hari kan paketannya datang. Buat itu, buat besok. Aku transfer deh. Oke, ya jadi Telepon itu. ya apa tadi? Makasih Mas Abbas ya. Kasih Mas Dia Abbas mau ya. in-frame, Pak Opi mau in-frame. Makasih ya. Oke lanjut. Seperti yang dilansir dari laman udah tadi. Jadi Udah. perempuan itu memang akan lebih percaya diri. Tadi pendapatnya Kameka
menurut saya tidak masalah perempuan punya penghasilan sendiri membantu suami, tetapi tidak meninggalkan kodratnya sebagai Istri. perempuan, Perempuan, istri. ya. Dalam arti ibu kan dia Buat punya anak, anak-anaknya. jangan sampai gara-gara dia kerja suaminya jadi nggak sarapan, bajunya nggak disetrika, walaupun mungkin ada pembantu. Intinya apa yang harus dia lakukan ke suami tetap menjadi kewajiban nomor satu. Karena tugas wanita adalah Makanya beribadah. sebisa mungkin memang aktivitas atau kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan perempuan yang memang bisa dilakukan dari rumah ya, itu lebih keren. Betul. Ya, jadi ibu rumah tangga yang berincome itu Berincome. juga ada. Betul. Itu ada tuh materinya tuh. Ih. Wah, memang pemateri sih ya, jadi Luar kayak biasa kita ya, nggak sudah bisa prepare ngomong untuk ke ya. Depok ini, Mak. Mir. Kacamata ya, kacamata Jam fashion lagi, ya. jam Kacamata lagi. kuda. Kacamata fashion. Jam- Tuh kan. Ih. Oh, jam lagi. jam lagi. Warnanya merah. Kok Endorse. endorse? Si endorse. Teman-teman ini adalah jam merek ini, jadi teman-teman kalau mau beli Iya. silahkan masukkan nomor HP Anda ke bawah sini. Itu di endorse. Ya, yang nomor 3 adalah bisa mengandalkan diri sendiri. Ngeri. Oh, iklan dulu. Oke, teman-teman, yang nomor 3 kita mau iklan dulu. Unboxing dulu. Tapi sebelum iklan, unboxing itu apa isinya? Baju lah, habis ini yang datang skincare, krim, habis besok lagi sabun mandi saya. Duh. Sabun mandi loh, kalau sabun wajah saya tetap Sense Beauty. Emang S3 Academy itu paketannya luar biasa. Itu masih ada 3 truk lagi di depan. Saya masih ada 4 lagi. Oke, sebelum kita mau unboxing dulu. Jadi teman-teman, Seperti biasa hitam. Persiapan buat di kita Oh ya, ini saya mau pakai di Depok. Oke, kita iklan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi. Anda bertanya, kami menjawab. Karena Shane Beauty memiliki 5P yang tidak dimiliki oleh perusahaan network sejenis seperti ini. Apa saja? P yang pertama yaitu produk. Shane Beauty memiliki produk yang berkualitas, produk kesehatan dan kecantikan, dan produknya habis pakai sehingga repeat ordernya tinggi. Rank harganya pun sangat murah sehingga semua lapisan masyarakat bisa membelinya. P yang kedua yaitu plan. Shane Beauty memiliki satu plan, satu marketing plan saja yang akan kita buat selama-lamanya. Ketika produk baru ada pun kita tetap menggunakan satu marketing plan. P yang ketiga yaitu place, tempat. Produk Shane Beauty Anda bisa dapatkan dengan mudah di seluruh pelosok Indonesia karena kita menyediakan stokis dan master stokis dari Sabang sampai Merauke. Dan seminar-seminarnya pun kita akan buat hampir di seluruh wilayah di Indonesia sehingga mempermudah Anda dalam melakukan pembelajaran kepada organisasi bisnis Anda. P yang keempat yaitu promotion. Kita menyediakan reward dengan sangat mudah, bukan hanya peringkat yang tertinggi yang bisa mendapatkannya, bahkan peringkat terendah pun bisa mendapatkan reward dengan mudah. P yang kelima yaitu people. Shane Beauty International memiliki orang-orang yang benar-benar berpengalaman dari sisi manajemen, support system, dan para konsultan-konsultan kesehatan yang telah disediakan. Itulah kenapa Anda mesti memilih Shane Beauty, karena Shane Beauty memiliki 5P yang tidak dimiliki oleh perusahaan network sejenis. Cukup bisa dipahami ya. Ketika Anda menanam sebuah pohon, apa yang Anda harapkan? Tentu, Anda berharap pohon itu bertumbuh dengan lebat dan berbuah banyak. Ya, nah ketika kita mengharapkan hasil dari pohon yang berbuah banyak itu, apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti berfokus kepada apa yang akan kita masukkan ke dalam akarnya. Kita pupuk akar itu, kita sirami, kita beri nutrisi yang baik, dan kita singkirkan semua gulma yang mengganggu di sekitar akar itu, sehingga akar akan bekerja dengan maksimal. Dan ingat, akar adalah bagian dari pohon yang tidak terlihat. Seperti halnya ketika Anda membangun sebuah bisnis, ketika Anda ingin mencapai pencapaian yang besar, Anda harus memfokuskan dengan nutrisi dari apa yang tidak terlihat. Apa itu? Yaitu mindset dan pola pikir kita. Membaca buku positif setiap hari selama 10 menit, mendengarkan audiobook, melihat videobook yang telah disediakan oleh S3 Academy, menutrisi otak Anda, mindset Anda, pola pikir Anda menjadi lebih positif lagi. Ketika Anda menutrisi sesuatu yang baik dalam mindset Anda bisa mendapatkan pencapaian yang besar dalam bisnis Anda, tentunya dengan menjadi seorang Crown Ambassador Eksekutif.
cukup bisa dipahami ya. Siapa yang tidak kenal dengan Valentino Rossi? Ya, semua orang pasti mengenalnya. Seorang pembalap dengan prestasi yang mendunia. Jika Anda mungkin mencoba untuk melakukan balapan dengan Valentino Rossi, saya yakin ya Valentino Rossi pasti akan unggul daripada Anda. Tapi jika kasusnya dibalik, Anda boleh memakai motor yang digunakan Valentino Rossi, dan Valentino Rossi mungkin memakai motor yang mungkin dibuat di tahun 60-70 tahun, bisa dipastikan Anda bisa menjadi pemenangnya. Jadi kesimpulannya apa? Seseorang bisa menjadi pemenang dalam hidupnya bukan dilihat dari latar belakang siapa orang itu, tetapi faktor terpenting juga adalah kendaraan apa yang dia naiki. Dalam hidup ini, kendaraan bisa diartikan juga dengan bisnis, pekerjaan, atau usaha yang kita sedang jalani. Tidak peduli apa latar belakang dari orang itu, tetapi jika dia menemukan sebuah bisnis atau usaha yang bagus, bisa dipastikan juga dia bisa menjadi seorang pemenang dalam hidupnya. Jadi teman-teman, Anda sudah beruntung sekali menemukan bisnis yang luar biasa bernama Shine Beauty ini. Manfaatkan dan jadi pemenang dalam hidup Anda. Terima kasih. News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari WhatsApp founder Shine Beauty Rustini atau biasa dikenal dengan Mak Ros, ada kabar gembira untuk teman-teman di Kalimantan Selatan. Info stokis resmi, nama Ikrimah, nomor telepon 0812 5453 2044, lokasi Kalimantan Selatan. Sedikit tentang Ikrimah, beliau adalah orang yang penyabar dan ulet. Pagi, semangat pagi. Hari ini hari Rabu, Kamis, apa Jumat? Kamis. Hari Kamis tanggal 8. Betul 8? Ya. 8 dong. 8 Desember 2022, semakin mendekati akhir tahun, semakin mendekati hari Natal dan tahun baru, dan kita semakin mendekati tahun baru 2023. Semoga akhir tahun ini kita bisa tutup dengan sesuatu yang tertunda, sesuatu yang indah, ya. Baik teman-teman, kita masih bahas 7 alasan kenapa wanita mesti berincome. Ya, alasan ketiga tadi alasan yang ketiga selanjutnya adalah bisa mengandalkan diri sendiri. Setelah memiliki fondasi yang kuat di bidang finansial, tentunya membuat perempuan dapat diandalkan. Gimana? Betul dong. Betul banget. Saya kan kaum perempuan. Bos. Ya. Nomor 3, Iya. dapat menjadi pribadi yang bisa diandalkan untuk kebutuhan diri kamu sendiri. Paling enggak dia bisa memenuhi kebutuhannya dia sendiri. Yes. Itu dulu deh. Itu dulu. Betul. Nah, Tolong. itu menarik toh. Kenapa? Karena bisa mengurangi Apa nih? Pasti beban suami. dan uangnya bisa dialokasikan ke dana kenakalan. Betul Aduh. banget. Karena gini, ini kan saya melihatnya dari perspektif seorang perempuan yang bekerja, iya kan, seperti itu. Jadi ketika saya itu prinsip saya memang dari dulu, walaupun saya menikah, saya harus bekerja. Itu memang prinsip saya. Sebenarnya mau sekaya-kayanya pasangan kita, tapi perempuan harus berincome. Betul. Nah, berincome itu kan bisa dilakukan misal di luar rumah seperti kita di kantor atau di dalam rumah. Menjadi ibu rumah tangga produktif kan seperti itu. Tetapi intinya perempuan itu harus mempunyai uang sendiri. Karena begini, ketika kita pengen, apalagi sekarang media sosial menawarkan segala macam keindahan. Dalam artian bisa cantik dengan menggunakan produk ini, terus baju dengan flash sale-nya. Nah, Jam. iya kan? Jam dengan flash sale-nya. Nah, itu kalau kita sudah berincome nih, langsung check out tanpa kita minta sama suami. Tapi juga jangan boros-boros ya. Nah, tapi kita tetap harus mengukur. Dan yang penting ketika perempuan punya income, mesti pintar menabung juga, pandai menabung juga untuk sesuatu yang mungkin Dipersiapkan lebih besar ya. yang apa sifatnya mendadak, kayaknya nanti ada sepertinya.
kayaknya saat yang terakhir. Jadi Urgensi, urgent, Dana darurat. dana darurat, dana cadangan. tadi. Ya, dengan sikap kemandirian tersebut, perempuan dapat menentukan dengan mudah segala keputusan untuk hidup ke depannya. Oh, jadi untuk perempuan dapat menentukan dengan mudah segala keputusannya, ya, gitu. Sip. Next. Biaya hidup yang terus bertambah itu alasan yang keempat kenapa perempuan itu mesti mempunyai income sendiri. Semakin bertambahnya waktu, maka semakin banyak pula kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Serta adanya inflasi. Wah, inflasi ini mah nggak ketolong nih. Pandemi nih juga Betul. kan. Oleh karena itu penting bagi perempuan untuk memperkuat kemampuan finansial guna menunjang kualitas hidup ke depannya. Betul. Gitu. Bagi yang sudah berumah tangga, bisa saling bekerja sama nih sama suami dalam membiayai rumah tangga. Walaupun itu bukan kewajiban ya, Ya. tapi paling tidak ada kontribusi positif gitu. Dan pandemi ini inflasi ini kan juga banyak suami-suami kita mungkin yang kerepotan juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mungkin alangkah baiknya kita bisa membantu untuk perempuan ya. Selain itu sebagai cadangan jika sewaktu-waktu ditemui kondisi, nah itu yang tadi nih, kondisi tak terduga yang membutuhkan biaya besar. Seperti tiba-tiba terjadi nabrak arifin atau apa kan. Astagfirullahaladzim. Kan bisa juga kecelakaan atau sakit mendadak. Kan Berani banget. butuh biaya besar loh. Berani banget. Aku nggak mengambil resiko. Aku keluar brand, Mbak. Sorry lah. Ayo. Ada maksudnya kalau terjadi itu sesuatu yang tidak terduga itu tadi. Beresiko nih. Ini sangat tendon ini. Maksudnya pesannya seperti itu, atau mungkin kita sakit, Iya, ya iya, kan. Ya, banyak kan kejadian itu, kayak sekarang nih terjadi banyak bencana gempa kan. Yes. Tiba-tiba rumah roboh atau ya namanya musibah, siapa yang tahu kan seperti itu. Tapi kalau kita bisa membantu, punya dana cadangan, itu bisa lebih meringankan. Bagaimana Pak Deddy? Betul. Oke, yang kelima apa itu? Zoom. Ramai? Apa tuh? Zoom it. Kapan? Jumat. Oke, cocok. Nah, yang kelima ini perempuan pekerja mendukung kesetaraan. Jadi kalau memang zaman orang tua kita dulu kan memang perempuan itu identik dengan dapur. Ya, selalu harus ada di rumah, tidak boleh keluar rumah. Tapi memang semenjak adanya pahlawan wanita, Ibu RA ini, jadi kesetaraan gender itu Ada ya? Dengan bukunya sangat fenomenal apa Pak Deddy? Habis gelap terbitlah terang. Iya, Betul. Nah, memang sekarang perempuan ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Ya. Kayak gini. Karena memang banyak sekali perempuan-perempuan yang mempunyai potensi yang luar biasa loh. Memang sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang mempunyai potensi yang Contoh? besar. Nah, seperti yang saya kagumi adalah Ibu Retno Marsudi. Oh. Aduh, itu bahasa Inggrisnya luar biasa Itu sekali. siapa? Hah? Bu Retno Marsudi. Kemudian Luar negeri. Menteri Luar Negeri kita. Kemudian ada lagi Pujastuti. Bu Susi, ya, mantan Menteri Kelautan. Kemudian yang luar biasa Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Itu adalah Sri Kandi yang sangat luar biasa sekali. Yang smartnya menurut saya smart dan smart. Nah, jadi memang perempuan itu sekarang bisa membuktikan bahwa potensi dari perempuan ini juga Jadi sama sudah dengan tidak ada istilah wong winking gitu ya, Pak? Wong Winking itu apa? Dan mungkin itu salah satunya Shine Beauty itu foundernya perempuan semua. Ya, Wanita hebat itu. Masuknya lo ya. visioner. Depannya dari Tangan ini, tangan ini. Kalau benerin rambut pakai tangan ini. Nah, pakai tangan ini kalau benerin rambut. Beloknya langsung lo ya. itu pada di Keren. Jadi ya salah satu alasan kenapa Shine Beauty memiliki founder para wanita memang itu salah satunya ya. Banyak sekarang bermunculan wanita-wanita hebat dan tidak kalah pentingnya, tidak kalah hebatnya para founder-founder Shine Beauty juga. Seperti itu. Mereka juga wanita-wanita perkasa loh. Iya sih. Wonder Woman Tim, semua ya. loh. Sri Kandi wanita juga loh. Kemudian Benar ya. iya kan, bukan menjadi hal yang tidak mungkin setelah mereka menjadi crown ambassador nantinya bisa jadi menteri-menteri juga. Amin. Saya presidennya.
mereka menterinya. Ya, jadi memang serikandi yang di Sense Beauty juga sangat luar biasa ya. Dengan ini terbukti bahwa jaringan dari Sense Beauty itu semakin menggurita. Nah, ini memang berkat founder-founder kita yang sangat. Iya dong, sudah seluruh Indonesia, dan ini berkat kerja keras dari founder-founder kita. Betul, dan di manajemen sendiri kita juga punya wanita-wanita hebat nih seperti Kameka Lumina, Ibu Amelia, luar biasa malah. Mereka itu orang-orang hebat. Catat dia. Oke, kita kembali setelah break berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan kemudian bantu share-share supaya banyak dari teman-teman kita yang mendapatkan informasi yang sangat luar biasa ini. Sapa pagi. Semangat pagi. News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari tim Grid Sukses Divisi 2 atas nama Yeni. Sekian untuk Shine News kali ini. Saya Abbas dari S3 Academy melaporkan. News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari story WhatsApp founder Shine Beauty, Cut Marla, ada kabar gembira untuk warga Bekasi dan sekitarnya. Info stokis resmi. Nama Naomi Hutauruk. Nomor 0812 8624 9393. Lokasi Bekasi. Tentang Naomi, modis, periang, ramah, dan fast respon. Saya Abbas dari tim S3 Academy melaporkan. Membangun bisnis network seperti ini sama saja kita menanam bambu Cina. Anda lihat bambu Cina ketika kita tanam 1 bulan 2 bulan pertama tidak terlihat hasil yang signifikan, tetapi akarnya menembus sampai ke dalam tanah. Itu untuk mempersiapkan pertumbuhan bambu yang akan tinggi naik ke atas. Begitu juga dengan bisnis network seperti ini, Anda install sistemnya di awal, ya mungkin tidak terlihat terlalu signifikan, tapi akan Anda lihat pertumbuhan bisnis Anda yang luar biasa nantinya. Keberhasilan dalam kehidupan hanya bisa didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari akun Facebook founder Shine Beauty, Mak Ros, ada kabar gembira untuk warga Manado dan sekitarnya. Info stokis resmi. Nama Violen Violita. Nomor telepon 081 244 698 801. Lokasi Manado. Sedikit tentang Kak Violen, beliau adalah orang yang tegas, penyayang, dan penuh semangat. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari akun WhatsApp founder Shine Beauty Rustini atau biasa dikenal dengan Mak Ros, bahwa ada kabar gembira untuk teman-teman di Pontianak. Info stokis resmi dengan nama asli Mutadi atau biasa dipanggil dengan Opa Teddy dengan nomor telepon 0821 5025 4186. Berlokasi di Pontianak, beliau adalah orang yang memiliki selera yang tinggi, religius, dan juga ramah. News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari WhatsApp founder Shine Beauty Rustini atau biasa dikenal dengan Mak Ros, ada kabar gembira untuk teman-teman di wilayah Mamuju Tengah. Info stokis resmi. Nama Suryanti. Nomor telepon 0815 4343 6007. Lokasi Mamuju Tengah. Sedikit tentang Suryanti, beliau ada orang yang jago make up dan teliti. News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari bukti chat tim S3 Academy, ada kabar gembira untuk wilayah Riau, tepatnya di Rokan Hulu. Info master stokis resmi. Nama Indah Walistiana. Nomor telepon 0821 7228 3479. Lokasi Riau, lebih tepatnya Rokan Hulu. Beliau orangnya ramah dan baik hati. News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari WhatsApp founder Shine Beauty Rustini atau biasa dikenal dengan Mak Ros, ada kabar gembira untuk teman-teman di Kalimantan Selatan.
Info stokis resmi. Nama Ikrimah. Nomor telepon 0812 5453 2044. Lokasi Kalimantan Selatan. Sedikit tentang Ikrimah, beliau adalah orang yang penyabar dan ulet. Lagi di Sapa Pagi Selamat. dengan materi kita yang sangat bagus, yaitu 7 alasan kenapa wanita mesti berincome. Toh, dan kita masuk ke alasan yang ke 5. Ini kemana? Udah. Mana nih? Izin sebentar. Mau cari perempuan yang bekerja. Datang, hilang, aduh. Baik, yang ke 6. Oke, yang keenam ini adalah menjadi panutan untuk orang lain. Betul. Betul. Keberadaan perempuan yang mampu mandiri dalam bidang finansial sering sekali dijadikan sebagai role model bagi orang lain, ya. Betul sekali. Apalagi kalau perempuan jadi crown ambassador, wah itu banyak orang yang bener-bener ngefans istilahnya apa ya? Ya kagum, akhirnya dia benar-benar menjadi seorang role model bagi wanita-wanita yang lainnya. Seperti itu. Makanya pastikan Anda cepat-cepat juga untuk jadi orang yang berprestasi melalui bisnis yang Anda sedang geluti. Seperti itu. Seperti dilansir dari laman Life Hack, perempuan yang mandiri cenderung menjalani hidup dengan seimbang. Benar ya? Life hack loh. Iya, ini bisa nggak sih dilepas? Jangan lah, ini bagus kok gitu biar kelihatan baru. Ya, seperti dilansir dari laman Lifehack, perempuan yang mandiri cenderung menjalani hidup dengan seimbang karena memiliki pendirian yang kuat terhadap keinginannya. Inilah yang membuatnya menarik dan dikagumi. Tapi betul sekali, perempuan yang berincome memang cenderungnya keras kepala dan berprinsip. Itu pasti melekat pada perempuan gitu. Lebih jangan berprinsip, mungkin bukan keras kepala. Kalau saya Iya sih memang. Kalau lembek kepalanya bahaya. ya, memang bukan rata-rata, mostly sebagian besar perempuan yang berincome dan mandiri itu pasti mempunyai prinsip yang sangat luar biasa. Prinsip lah, berprinsip mungkin. Nah inilah kemudian muncullah itu namanya inner beauty, terus kemudian kita mempunyai attitude yang baik, kemudian kita mempunyai body language yang baik, sehingga banyak sekali orang yang mengagumi dan tertarik dengan prinsip dan attitude-nya si perempuan ini. Karena menjadi seorang role model, mungkin Ya. kayak gitu ya. Oke, Nah, yang ke-7. tapi kalau buat saya pribadi ini ya, bahwa saya kan dari dulu memang bekerja ya, dari sebelum menikah sampai setelah selesai menikah. Anu tamat lulus. Setelah saya lulus menikah pun saya tetap bekerja. Nah, ini nggak usah jauh-jauh ke orang lain. Ya, tidak usah jauh-jauh ke orang lain karena saya punya anak 2 dan mereka sangat bangga mamanya kerja. Seperti itu, dan mereka pun sering saya dengar ngobrol nih, 2 anak perempuan saya ini dengar ngobrol, mereka pun besok kalau sudah menikah juga tetap ingin bekerja atau berincome. Nah ini karena dia melihat orang tuanya yang bekerja, yang ketika mama aku mau ini, mamanya kasih, mama aku mau kesini, mamanya kasih. Jadi itu adalah suatu kebanggaan buat saya, ketika saya masih diberikan nikmat kesehatan dan saya bisa bekerja, saya bisa memenuhi apa yang anak saya minta, dan itu memang kebanggaan yang sangat luar biasa sekali, sehingga membuat anak saya, oh berarti besok saya juga harus bekerja supaya ketika nanti anaknya minta kepada mereka juga bisa mencukupi, dan itu sangat luar biasa sekali efek positifnya. Betul. Seperti itu. Jadi kalau dibilang wanita bekerja itu kok tega ya ninggalin anaknya, oh tidak. Justru membentuk anak ini menjadi mandiri. Yang penting tetap terkontrol anak-anaknya. Ya. Oh jelas itu. Apalagi zaman sekarang kan kita komunikasi juga lebih mudah, Ya. seperti itu. Dan jangan sampai juga ketika kita bekerja kasih sayang untuk mereka jadi berkurang. Iya. Tidak. Seperti itu. Oh, bahkan pesan yang disampaikan oleh seperti tadi yang disampaikan Kak Meka, bahwa ketika dia bekerja ini adalah wujud kasih sayang kita ke anak kita gitu Yes. ya. Karena Yes. kita ingin kebutuhan anak kita itu benar-benar tidak
kekurangan satu Betul. apapun, kan seperti itu. Betul. Oke, kita baca dulu ini komen-komen Kak Mega, silakan. Banyak komen masuk kayaknya. Oke, ada komen. Selamat bergabung ya. Ada Kak Aryani Pangestu, Aryani kemudian ada Kak Pangestu. Afrina Sari. Ya keren Kak Meka, yang keren apa ini? Nah, Pak Chandra Pak Chandra jamnya bagus. Oh, luar biasa, barusan unboxing Mbak Rina. Ya, bahkan supaya tahu ini baru ya. Nih, labelnya pun nggak dilepas. Jangan dong. Dan nggak akan dilepas ya. Jangan dilepas. Sudah berkomitmen Kalau nggak akan berhenti dilepas. di lampu kan? merah kan orang kelihatan. Oh, itu baru gitu ya. Kalau aku beli baju juga jarang aku lepas bandrolnya, biarin sampai rusak sendiri. Tuh, luar biasa sekali loh. Memang ini memang endorse itu selalu berdatangan ketika Berdatangan. beliau itu selalu menyampaikan Sapa Pagi ini dengan Betul. penuh pemikiran yang out of the box. Ada lagi yang datang? Oh belum, nanti. Nanti ada 2 lagi. Kerupuk udang. Oke, nah itu yang tadi keenam menjadi panutan untuk orang lain atau paling tidak untuk anak kita ya. Ya. Nah yang ketujuh yang terakhir ini adalah mampu bertahan saat kondisi tidak terduga. Iya. Betul, ini memang benar banget. Jadi ketika perempuan ini berincome, kemudian suami juga bekerja, paling tidak apa yang kita hasilkan itu kita saving dan bisa kita keluarkan ketika ada kejadian-kejadian atau kondisi yang tidak Ini terduga. saya paling takut ini loh Kak. Ya, betul. Kalau saya sering sharing sama istri, kenapa kita mesti punya tabungan? Kenapa kita mesti punya uang yang benar-benar nganggur gitu lah, tabungan lah. Karena ya siapa tahu Idle fund. tiba-tiba sakit ya. Ya, Ya kita sih nggak mau itu ya, tiba-tiba terjadi apa yang paling saya takutin kalau kita kan sering naik motor, naik mobil, terjadi hal-hal yang nggak diinginkan di jalan atau apa. Dan ini terbukti sekarang sedang banyak sekali gempa kan. ya. Oke, dan itu siapa yang menyangka gempa itu tidak bisa diprediksi, ya kan? Pasti itu sesuatu hal yang sangat tidak terduga pasti, ya. Lagi ketawa-ketawa, lihat tenang-tenang, tiba-tiba Betul. terjadi gempa, Betul. ya. Amit-amit sih, rumah sampai roboh. Yes. Ketimpa kan kejadian kemarin yang Cianjur banyak sekali seperti itu, dan kita akan lebih sedikit tenang, lebih tertolong ketika kita mempunyai tabungan Tabungan, idle fund, dana darurat. Dan wanita itu bisa ini bertahan dalam kondisi terduga ketika dia mempunyai dana seperti itu dari penghasilannya dia sendiri. Ya betul, apalagi kemarin kita Indonesia sangat berduka ya, 2 tahun kita mengalami efek dari pandemi yang sangat luar biasa sekali. Terbayangkan ketika kita mohon maaf ya, ketika perempuan ini tidak berincome dan hanya mengandalkan income dari suami, Iya. itu akan sangat terasa sekali ya, sehingga memang terjadilah meningkatnya angka kekerasan, Betul. angka perceraian. Betul. Salah satunya sumbernya dari uang. Iya, 90% penyebab perceraian di dunia itu bukan apa-apa, ekonomi. Betul. Gitu. Nah, itu mungkin akan berbeda ceritanya ketika si istri juga berincome, ya kita mempunyai dana itu bisa diminimalkan. Dan yang luar biasanya sekali, kemarin banyak hikmah ya. Banyak hikmah. Meskipun adanya pandemi, kalau kita mensikapi pandemi itu dengan bijak, ya, kita tidak akan terpuruk atau tidak terkondisikan dengan pandemi. Justru kita akan mengkondisikan pandemi ini dengan dengan sikap yang baik, dengan sikap yang benar ya. Jadi banyak sekali kemarin media sosial yang dijadikan lahan pencarian, mata pencarian ya. Di sisi lain memang banyak perusahaan-perusahaan atau sektor usaha yang tutup. Tapi di sisi lain juga Ya. banyak orang yang menghasilkan banyak sekali uang Betul. pada kondisi pandemi. Betul. Salah satunya di bidang kesehatan. Nah, justru itu juga diakui oleh Menteri Perdagangannya bahwa ketika pandemi terjadi, justru bisnis atau sektor ekonomi dari network marketing atau multi level marketing itu menjadi sektor yang sangat membantu perekonomian Indonesia. Betul. Seperti itu. Itu, dan salah satu bisnis yang ideal untuk para perempuan adalah dengan menjual produk kecantikan, Yes. produk skincare yang Ya. berbasis network marketing, dan yang paling bagus lagi adalah benar-benar bergabung di PT Shine Beauty Iya, International. luar biasa sekali. Seperti itu. Jadi dengan kondisi wanita yang mungkin pergerakannya terbatas karena mengurus rumah tangga dan sebagainya, terbukti banyak
perempuan ibu rumah tangga yang setelah gabung di Shine Beauty mempunyai income yang di luar rata-rata, yang mereka sendiri pun tidak menyangka-nyangka. Yes. Seperti itu. Baik teman-teman. Oke, kita akan kembali lagi setelah kombrek berikut ini. No. Saya soalnya ini memang materi yang Enak ya? yang luar Kemarin biasa sama ya. juga gitu. Ya, karena memang saya juga melihatnya dari sisi dari perspektif saya sebagai perempuan yang berincome, yang bekerja. Cuma memang tidak memang sangat mulia ketika perempuan ini memutuskan bahwa oke, saya harus membantu kebutuhan rumah tangga. Ya, saya harus membantu suami saya. Betul. Karena ketika kita membantu suami saya, bukannya suami yang terbantu secara langsung, tetapi kita menjamin masa depan anak-anak kita, ya. Karena mau bagaimanapun juga, anak-anak tidak akan mau tahu bahwa orang tuanya nggak punya uang, apalagi mengenai pendidikan. Minta ya harus Ya, ada. mengenai pendidikan itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Dan sekarang memang pendidikan sangat mahal, ya. Betul. Cuman sekali lagi kita harus mensikapi keadaan dengan bijak. Jangan kita yang terkondisikan, tetapi kita mengkondisikan keadaan yang sekarang dengan sikap yang positif. Betul. Seperti itu. Saya besok motivator atau operator ini? Bidep? Motivator dong. Motivator. Dan teman-teman terus bekerja keras sampai melihat barang mahal itu sebagai barang yang murah. Yes. Seperti itu. Baik, kita akan ketemu lagi Oke. besok. Sangat luar biasa sekali materi kita hari ini. Jadi paling tidak sekarang para perempuan percaya diri, semangat untuk selalu membuktikan bahwa potensi kita juga sama dengan pria. Kita bisa mencari uang, kita bisa mandiri, kita bisa membantu ekonomi keluarga, kita bisa membantu anak-anak kita untuk terus sekolah dan mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Ya. Oke, kita ketemu lagi besok hari Jumat. Jumat ya besok ya. Udah Jumat ya? Nggak kerasa sekali ya, perasaan kemarin baru weekend dan sekarang akan weekend lagi ya. Dan jangan lupa untuk Shiner dan Beauties, ajak teman-temannya, saudara, rekan, handai taulanya untuk datang di acara kita yang sangat luar biasa sekali yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 jam 10 pagi di Rumah Makan Kariminang. Ya, kita akan adakan Sense Opportunities Presentation ya, yaitu seminar bisnis yang luar biasa sekali dengan investasi hanya 40.000 bisa mengubah kehidupan Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan passive income yang unlimited. Dan SOP besok kita hari Minggu akan dihadiri spesial guest kita dengan pemateri yang sangat luar biasa sekali yang akan dibawakan langsung oleh owner dari Sense Beauty International, Pak Sugi Pramono. Jadi so don't miss it, jangan lewatkan, ambil kesempatan itu. Oke, kita ketemu lagi besok. Jangan lupa tetap stay tune dan ikuti terus program ini. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat pagi. Semangat pagi.